Halo semua, belakangan ini ramai klaim bahwa sains membenarkan ajaran Islam tentang sayap lalat. Mari kita dengar dulu bersama-sama apa yang diklaim. Siapa yang baru tahu kalau dua sayap lalat itu punya dua fungsi yang beda? Ini menarik. Jadi lalat itu diciptakan sempurna dan balance. Sebelah sayapnya mengandung racun dan sebelah sayapnya lagi penyembuh racun itu. Ini diperkuat dengan fakta hasil penelitian ilmuwan asal Mesir, Rehab Muhammad Atta di 2014 yang meneliti 4 ekor lalat rumah. Dan terbukti, seluruh media dengan kandungan ekstrak sayap kanan lalat tidak menunjukkan pertumbuhan bakteri sedikit pun. Tapi media dengan kandungan ekstrak sayap kiri lalat menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri. Makanya kalau kita lihat lalat mampir di minuman, jangan langsung diambil. Justru harus dicelupin dulu supaya seluruh sayapnya masuk di minuman, sehingga minuman kita masih layak minum. Padahal hal ini sudah Rasul bilang ke kita belasan abad yang lalu sebelum penelitian ini muncul. Sabda Rasul, jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, maka tenggelamkan lalu angkatlah. Karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lain terdapat obatnya. Cuman lagi-lagi, karena lemahnya iman kita, jadi belum bisa untuk praktek. Karena belum tahu pembuktiannya. Semoga dengan bukti-bukti ilmiah ini, kita makin yakin sama semua perkataan Rasulullah SAW. Inilah salah satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan suatu makhluk dengan sia-sia. Salah satu contohnya adalah penciptaan lalat. Satu ekor lalat mampu membawa sebanyak 300 jenis virus, bakteri, bahkan parasit yang menyebabkan penyakit berbahaya. Namun selain membawa penyakit, lalat ternyata juga membawa penawar dari penyakit yang dia sebabkan. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Australia pada tanggal 1 Oktober tahun 2002, para peneliti menyimpulkan bahwa pada salah satu sayap lalat ternyata membawa penawar dari penyakit yang disebabkan oleh lalat itu sendiri. Dan luar biasanya, hal ini telah diberitahukan oleh Rasulullah sejak 1400 tahun yang lalu. Apabila lalat jatuh di salah satu bejana kalian, maka celupkanlah lagi lalat tersebut, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya. Kalau ada lalat jatuh ke dalam minuman seperti ini, jangan langsung dibuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa jika lalat masuk dalam minuman kalian, maka celupkan lalat itu lalu angkat kembali. Karena pada salah satu sayap tersebut terdapat penyakit dan salah satu yang lainnya terdapat obat. Penelitian tentang sayap lalat ini telah beberapa kali dilakukan dan beberapa jurnal hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada sayap kiri lalat banyak terdapat bakteri dan jamur penyebab penyakit, sedangkan pada sayap kanannya terdapat bakteri yang dapat menghasilkan antimikrobial dan antifungal yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Ya, kok ada lalatnya sih? Yaudah, celupin aja. Hah? Celupin? Nah, bagi orang awam, mungkin apa yang diklaim terdengar sangat meyakinkan. Ada jurnal-jurnal ilmiah yang membuktikan bahwa hadis Nabi tentang sayap lalat itu benar. Tetapi, benarkah demikian? Pada video ini, kita akan membahas 4 publikasi yang diklaim membuktikan bahwa hadis Nabi tentang sayap lalat itu benar. Jadi, jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai.
Nah, yang pertama kita bahas adalah klaim dari berbagai situs Islami, seperti di umroh.com ini, bahwa ilmuwan Australia melakukan penelitian yang dimuat laman ABC Australia Selasa 1 Oktober 2002. Salah satu penelitinya adalah Joanne Clark dari Australian Society for Microbiology Conference di Melbourne dan menemukan pada bagian atas tubuh lalat terdapat antibiotik. Sehingga penelitian itu membuktikan bahwa hadis tentang lalat yang tercelup ke minuman adalah benar secara ilmiah. Nah, hal penting pertama yang harus dipahami adalah bahwa artikel tersebut bukan jurnal ilmiah peer-reviewed yang dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi seperti Nature, Science, atau The Lancet. Artikel ini hanyalah laporan berita sains populer yang melaporkan sebuah presentasi penelitian di konferensi ilmiah. Itu berarti artikel ini menyampaikan temuan awal atau hipotesis yang belum melalui proses review yang sangat ketat seperti dalam publikasi ilmiah formal. Maksudnya, ini adalah berita bahwa tim peneliti dari Department of Biological Sciences, Macquarie University di Australia, sedang mengeksplorasi kemungkinan bahwa lalat menghasilkan senyawa antibakteri untuk melindungi diri mereka sendiri dari lingkungan yang penuh bakteri, seperti kotoran, bangkai, dan bahan organik busuk. Peneliti mengumpulkan beberapa spesies lalat, termasuk lalat rumah, lalat domba, serta lalat buah lainnya. Mereka menemukan aktivitas antibakteri baik dalam larva maupun pada lalat dewasa, terutama ketika permukaan atau tubuh lalat direndam dalam pelarut seperti etanol untuk mengambil ekstrak senyawa aktifnya. Ketika ekstrak ini diuji di laboratorium terhadap bakteri seperti E. coli dan Staphylococcus aureus serta jamur Candida, aktivitas antibakteri memang terdeteksi dalam uji laboratorium tersebut. Namun, semua itu terjadi dalam konteks ekstrak laboratorium, bukan sebagai efek langsung dalam tubuh manusia atau cara praktis penggunaan. Penelitian yang dilaporkan menunjukkan adanya aktivitas antibakteri dalam ekstrak lalat, tetapi itu adalah aktivitas di laboratorium terhadap bakteri, bukan bukti bahwa antibakteri dari lalat ini bekerja di dalam tubuh manusia, aman atau efektif secara klinis, apalagi cara penggunaannya sama dengan yang diklaim dalam hadis dengan mencelupkan ke minuman. Dan yang lebih terpenting untuk diketahui adalah artikel ini tidak berbicara apapun sama sekali tentang sayap lalat. Artikel ini berbicara tentang antibiotik yang terdapat di kulit lalat dan di dalam usus lalat. Jadi kalau ada yang berkata artikel dari ABC Australia ini membuktikan hadis, dia salah logika. Kalau mau mengklaim bahwa antibiotik lalat sebagai obat yang dimaksud, justru artikel ini membuktikan hadis Nabi itu salah. Hadis Nabi berkata obatnya ada di salah satu sayap lalat, tetapi ternyata adanya di kulit dan usus lalat. Nah, klaim kedua yang kita bahas kali ini adalah sebuah jurnal berjudul Antifungal versus Antibacterial Defense of Insect Wings, yang diterbitkan di Journal of Colloid and Interface Science Desember 2021. Ini adalah jurnal ilmiah bereputasi tinggi yang diterbitkan oleh Elsevier, salah satu penerbit terbesar di dunia ilmiah dengan proses peer review yang ketat dan diindeks di basis data seperti Scopus dan Web of Science. Jurnal ini ditulis oleh banyak penulis dari universitas dan lembaga penelitian ternama, termasuk Elena P. Ivanova dari RMIT University, Denver P. Linkletter dari RMIT University, Arturo Aburto Medina dari University of Melbourne, dan peneliti lain dari berbagai institusi internasional. Mereka memiliki kredensial kuat dalam bidang sains material, mikrobiologi, dan teknik permukaan. Jadi, ini adalah kolaborasi multidisipliner yang umumnya mencerminkan penelitian berkualitas tinggi. Hipotesis penelitian ini adalah sayap serangga, khususnya sejenis capung kecil yang disebut damselfly, memiliki struktur permukaan berskala nano yang berevolusi selama ratusan juta tahun, sehingga sayap itu memiliki kemampuan untuk menolak pertumbuhan dan kontak mikroba. Metode utama peneliti mempelajari superhidrofobisitas permukaan sayap, apakah air menempel atau tidak di permukaan sayap, struktur nanopilar pada sayap, interaksi dengan spora jamur dan sel bakteri, dan menggunakan teknik lanjutan seperti cryo-SEM, Cryogenic Scanning Electron Microscopy. Hasil temuannya adalah jamur atau fungi tidak dapat menembus lapisan udara yang terperangkap di permukaan sayap sehingga tidak menempel.
Bakteri yang mencapai permukaan mati secara mekanis karena sel bakteri pecah saat bersentuhan dengan nanopilar. Kesimpulannya adalah, sayap serangga seperti damselfly memiliki dua mekanisme pertahanan mikroba, yaitu repelensi jamur dan mekanisme membunuh bakteri. Nah, apakah jurnal ilmiah ini membuktikan hadits Nabi tentang sayap lalat itu benar? Tentu tidak. Yang pertama, karena objek penelitian jurnal ini adalah capung kecil atau damselfly, bukan lalat seperti Musca domestica. Capung dan lalat adalah dua jenis binatang yang jauh berbeda. Yang kedua, jurnal ini berbicara tentang mekanisme fisik sayap, bukan bahan kimia yang ada di sayap. Tidak ada temuan obat di sayap serangga. Jadi, penelitian tentang bentuk sayap capung membuatnya anti jamur dan antibakteri, disambungkan ke salah satu sayap lalat ada zat obat, sama sekali tidak nyambung. Nah, klaim ketiga yang kita bahas adalah sebuah jurnal berjudul Microbiological Studies on Fly Wings, Musca domestica, Where Disease and Treat, yang ditulis oleh Rehab Muhammad Atta dan dipublikasikan di World Journal of Medical Sciences 2014. Tujuan penelitian ini adalah menguji aktivitas antibakteri dan anti jamur dari sayap lalat rumah yang disebut Musca domestica. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan 4 lalat, memisahkan sayap kanan dan kiri masing-masing lalat, lalu merendamnya dalam media nutrien. Hasil yang dilaporkan oleh penulis adalah media yang direndam dengan ekstrak sayap kanan tidak menunjukkan pertumbuhan bakteri atau jamur, sedangkan ekstrak sayap kiri menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri dan jamur. Penulis menyimpulkan bahwa sayap kanan lalat mungkin mengandung senyawa antimikroba yang kuat dan menganjurkan penelitian lebih lanjut untuk mengekstrak senyawa antibiotik dari sayap tersebut. Jadi berbeda dengan klaim-klaim sebelumnya yang tidak nyambung dengan hadis Nabi tentang sayap lalat tetapi dipaksakan, jurnal ini sangat nyambung dengan hadis itu. Dan bahkan dari abstraknya saja dapat kita baca, penelitian ini memang terinspirasi dari hadis Nabi tentang sayap lalat. Kalau ada teman-teman yang ingin menghubungkan hadis itu dengan jurnal, ini adalah jurnal yang tepat. Dan saya konfirmasi bahwa jurnal ini memang benar-benar ada. Tetapi, apakah jurnal ini benar-benar membuktikan hadis Nabi tentang sayap lalat itu benar? Mari kita pahami dulu beberapa hal. Pertama, ada jurnal bukan berarti jurnal itu benar-benar jurnal yang bagus dan dapat dipercaya. Semua orang bisa membuat jurnal dan mempublikasikannya. Jurnal ini ada di ResearchGate, hanya membuktikan bahwa jurnal ini benar-benar ada. Pertanyaan berikutnya adalah, siapakah Rehab Muhammad Atta dan siapakah World Journal of Medical Sciences yang mempublikasikannya? Sangat sedikit hal yang bisa kita temukan tentang Rehab Muhammad Atta. Dia mengklaim diri bekerja di Microbiology and Immunology Department, National Research Center Mesir. Tetapi saya tidak bisa mengkonfirmasi bahwa di situs National Research Center Mesir bahwa ada seseorang bernama Rehab Muhammad Atta yang bekerja di situ. Tetapi, kita bisa menemukan profil Rehab Muhammad Atta LDSUK di scholargoogle.com, bekerja di Pusat Penelitian Nasional Universitas Sakra. Jadi kesimpulan saya sementara ini adalah, Rehab Muhammad Atta adalah seorang peneliti yang sungguhan ada, tetapi tidak ternama. World Journal of Medical Sciences yang mempublikasikan jurnal Rehab Muhammad Atta juga bukan publisher ternama. Tentu saja, mereka ternama atau tidak membuktikan apakah isi jurnal itu membuktikan hadis Nabi benar atau tidak. Kita harus masuk membaca isi jurnal itu sendiri. Dan kalau kita baca isi jurnal itu, ada masalah serius dalam penelitian. Yang pertama, hanya 4 ekor lalat Musca domestica digunakan. Tidak ada informasi tentang asal-usul lalat, seperti lokasi geografis, kondisi lingkungan, usia, jenis kelamin, atau apapun juga. Padahal faktor-faktor ini sangat mempengaruhi mikrobiota permukaan tubuh serangga. Seharusnya penelitian menggunakan ratusan lalat dari berbagai lokasi dan diinformasikan dengan jelas. Kemudian tidak ada informasi metodologi penelitian yang jelas. Tidak dijelaskan apakah semua sayap dibersihkan sebelum direndam atau tidak, sehingga hasil bisa mencerminkan apakah ada kontaminasi permukaan atau senyawa endogen dari sayap itu sendiri.
Tidak ada kontrol negatif, seperti media nutrisi tanpa sayap lalat, untuk memastikan bahwa media steril awalnya. Tidak ada kontrol positif, seperti inokulasi bakteri atau jamur yang dikenal untuk memverifikasi bahwa media benar-benar mendukung pertumbuhan mikroba. Tidak ada kontrol untuk kontaminasi silang antara sayap kanan dan kiri saat pemisahan. Dikatakan di dalam jurnal, sayap direndam dalam nutrien broth selama 48 jam. Ini bukan metode ekstraksi senyawa antimikroba yang valid. Tidak ada pelarut organik, pH terkontrol, suhu ekstraksi optimal, atau teknik seperti sonikasi atau ekstraksi Soxhlet yang lazim digunakan dalam farmakognosi. Penelitian ini hanyalah mengamati apakah ekstrak sayap mengandung mikroba atau tidak. Ada mikroba atau tidak membuktikan apakah mengandung antibiotik atau tidak. Tidak ada pengujian apakah ekstrak sayap kanan menghambat pertumbuhan mikroba. Yang diperlihatkan kepada kita hanyalah gambar 2 buah tes tube yang tidak jelas dari mana asal-usulnya. Jadi jurnal ini sama sekali tidak memenuhi standar untuk disebut penelitian ilmiah. Ini menjelaskan kenapa jurnal ini tidak diterbitkan oleh penerbit ternama. Kemudian ada masalah lagi tentang kesalahan informasi yang dikutip. Salah satunya tentang Joan Clark yang sudah kita bahas sebelumnya. Jurnal Rehab Mohammed Atta mengatakan bahwa penelitian Joan Clark menunjukkan lalat memproduksi antibiotik yang dapat membuat penanganan lebih baik terhadap manusia yang terinfeksi bakteri E. coli. Padahal Joan Clark tidak pernah menunjukkan hal itu. Penelitian Joan Clark hanya tentang antibiotik pada permukaan kulit dan usus lalat yang dapat membuat lalat itu sendiri kebal terhadap lingkungan kotor. Selain kesalahan tentang Joan Clark, ada juga kesalahan tentang GlaxoSmithKline, Stanford University, dan Auburn University. Tidak ada publikasi dari Stanford yang menyatakan bahwa lalat menghasilkan zat peningkat imun manusia. Yang ada adalah studi tentang sistem imun lalat buah Drosophila sebagai model biomedis, bukan ekstrak lalat untuk terapi manusia. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari isi jurnal Rehab Mohammed Atta? Jurnal ini bukan sains, ini adalah pseudoscience atau sains palsu. Cocok logi atau penelitian akal-akalan, dikemas dalam bentuk jurnal abal-abal, diterbitkan oleh penerbit abal-abal supaya hadis Nabi tentang sayap lalat kelihatannya terbukti secara ilmiah, padahal tidak. Nah, klaim terakhir yang kita bahas adalah sebuah jurnal berjudul The Right Wing of a Fly, Musca domestica, as a Neutralization of Drinks Contaminated by Microbe, oleh Ivana Claresta dan kawan-kawannya dari Darussalam Gontor University Indonesia pada tahun 2019. Penelitian ini didasari oleh hadis tentang sayap lalat juga. Jadi, jurnal ini relevan dengan hadis yang berkata, jika seekor lalat jatuh ke dalam wadah minuman salah seorang di antara kalian, celupkan seluruh tubuhnya, lalu buanglah. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya. Metodologi penelitian adalah dengan eksperimen menggunakan desain rancangan acak lengkap. Ada 5 kelompok, masing-masing 2 ulangan. Yang pertama, kontrol positif, air minum steril tidak dikontaminasi. Yang kedua, kontrol negatif, air minum ditambah E. coli tanpa sayap lalat. Yang ketiga, air minum ditambah E. coli ditambah 1 sayap kanan lalat. Yang keempat, air minum ditambah E. coli ditambah 2 sayap kanan lalat. Yang kelima, air minum ditambah E. coli ditambah 3 sayap kanan lalat. Prosedurnya, kultur E. coli diencerkan hingga dilusi ke-6, sayap kanan lalat diambil secara aseptis. Campuran diinokulasi ke media eosin methylene blue agar menggunakan metode pour plate. Diinkubasi selama 12 hingga 48 jam pada 37 derajat Celcius. Jumlah koloni bakteri dihitung setiap 12 jam menggunakan koloni counter. Hasil penelitiannya, kontrol positif tidak ada pertumbuhan mikroba sesuai harapan. Kontrol negatif ada pertumbuhan E. coli sejak jam ke-12, valid. Semua perlakuan 1, 2, atau 3 dengan sayap kanan lalat tidak ada pertumbuhan koloni sama sekali selama 48 jam. Karena hasilnya 0 di semua perlakuan uji, data tidak bisa dianalisis statistik, misalnya dengan SPSS, karena tidak ada variasi angka.
Penulis menyimpulkan bahwa sayap kanan lalat mampu menetralkan minuman yang terkontaminasi E. coli. Hal ini mendukung kebenaran hadis bahwa sayap kiri lalat membawa penyakit, sayap kanan lalat membawa obat. Mereka juga mengutip studi sebelumnya seperti Atta 2014, Ajtaili 2002 yang menyatakan bahwa sayap kanan lalat mengandung bakteri penghasil antibiotik seperti Bacillus circulans dan Actinomyces. Bahkan disebutkan bahwa sayap kanan mengandung bakteriofag, virus yang membunuh bakteri. Selain itu, penulis menafsirkan kata falyagmishu atau celupkan dalam hadis sebagai instruksi untuk merendam lalat cukup lama agar zat antimikroba larut ke dalam air. Ini sepertinya cukup meyakinkan, tetapi ada beberapa masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, tentu saja, kenapa yang diteliti hanya sayap kanan? Kenapa tidak ada eksperimen air minum ditambah E. coli ditambah sayap kiri lalat? Yang kedua adalah pengambilan sayap dengan teknik aseptik. Aseptik itu dapat membunuh atau menghilangkan mikroorganisme yang mungkin ada di permukaan sayap, dan bahkan bisa membunuh atau menghilangkan seluruh mikroorganisme yang ada di bahan eksperimen. Apalagi penulis mengakui data nol tidak dapat dianalisis dengan SPSS. Ini adalah kekurangan fatal. Tanpa analisis statistik, tidak ada cara untuk membedakan apakah tidak ada pertumbuhan bakteri itu akibat perlakuan sayap atau karena faktor lain, misalnya media kultur yang bermasalah, bakteri yang tidak viable sejak awal, atau teknik inokulasi yang salah. Maksudnya, tidak ada pertumbuhan mikroba pada eksperimen 1, 2, dan 3 bisa terjadi bukan karena sayap lalat, tetapi karena teknik aseptik itu yang membunuh semua bakteri di eksperimen. Tidak adanya laporan tentang eksperimen menggunakan sayap kiri lalat membuat kecurigaan saya tambah banyak. Jangan-jangan dengan prosedur yang sama menggunakan sayap kiri lalat, hasilnya sama juga. Dari abstrak hingga kesimpulan, kerangka berpikir penelitian sangat jelas, mencari pembuktian untuk hadis yang sudah dipercaya, alias cocokologi. Kalimat seperti Muslims must still believe and be sure of the truth of this hadith menunjukkan bahwa kesimpulan sudah ditetapkan sebelum eksperimen dilakukan. Dengan mental seperti ini, bisa jadi eksperimen menggunakan sayap kiri itu sebenarnya ada, tetapi hasilnya sama dengan eksperimen dengan sayap kanan. Dan jika itu terjadi, berarti hadis Nabi yang berkata sayap kiri mengandung racun itu salah. Supaya hadisnya selalu benar, eksperimen dengan sayap kiri yang membuktikan hadis salah itu dibuang. Jika memang itu yang terjadi, jelas ini bukan penelitian ilmiah. Ini adalah akal-akalan yang dibungkus supaya kelihatan seperti penelitian ilmiah. Nah, kita sudah membahas 4 artikel yang katanya ilmiah untuk membuktikan hadis sayap lalat itu benar. Tetapi kenyataannya tidak ada satupun yang benar. Ada yang cocokologi dan bahkan ada penelitian tidak relevan yang sembarangan dikutip. Artinya ini adalah pseudoscience. Sains palsu. Kalau kamu suka ditipu dengan menggunakan sains palsu supaya keyakinan kamu kelihatannya benar, itu adalah hak kamu. Tetapi lebih baik kamu tidak menipu diri sendiri seperti itu. Karena kamu tidak akan masuk surga dengan cara menipu diri sendiri. Agama yang benar tidak perlu menggunakan tipu-menipu seperti ini untuk membuktikan kebenaran. Karena tidak ada kebenaran di dalam penipuan. Jadi jika yang kamu inginkan adalah kebenaran, berhentilah menipu diri sendiri dan mulai cari agama lain yang tidak menipu kamu. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Walau burung beo yang tak sadar beku, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak ini anak angkat, babi haram babu halal. Halo
dari sulbi. Empat bini anak angkat